Mohon saran Al-Ustaz, bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya berumah tangga sudah 22 tahun. Anak yang gede sudah kuliah. Selama ini istri saya masih egois sekali karena tidak mau mengikuti aturan dan prinsip-prinsip bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang selama ini saya sarankan padanya. Kalau ada kekeliruan yang dia lakukan, ditunjukkan dan dinasihati, tidak senang. Tetapi kalau ditanya mau pakai aturan yang bagaimana, dia selalu diam, tapi tidak mau nurut dan selalu mengulang-ulang kesalahan-kesalahan itu lagi. Memang sih dia mau minta maaf, Ustaz. Padahal istri saya selalu membenarkan nasihat dan tuntunan saya. Tetapi kenapa kok tidak pernah diindahkan nasihat saya sebagai suaminya? Lama-lama saya kan bosan menasihatinya. Akhirnya saya diamkan bila mana istri saya ada berbuat salah. Karena sudah terlalu sering dan berulang terus, saya bosan menasihatinya. Apakah saya salah? Kalau saya mensikapi kesalahan istri dengan diam atau malas bicara duluan, tapi kalau istri saya ngomong, saya balas seperlunya saja. Dan apakah saya salah bila saya menuntut pada istri saya untuk bertanya pada saya lebih dahulu, kenapa saya istri didiamkan suaminya? Mohon nasihat. Itu kenapa saya istri didiamkan? Kok kenapa? Oh, itu mungkin begini loh. Apakah saya salah jika saya menuntut istri? Nek aku meneng kuwi, kowe tekono aku sik, ngopo aku ngenengke kowe kan lho. Mungkin maksudnya begitu. Dek, kamu harusnya itu bertanya pada suamimu ini, Mas, kenapa kamu diamkan saya? Mungkin begitu itu. Terus? Mohon nasihatnya. Yang pertama, baik suami maupun istri, masing-masing berusaha untuk memahami tujuan kita orang Islam ini berumah tangga. Itu dipahami dulu. Karena rumah tangga ini saking mulianya, sampai-sampai tujuan berumah tangga Allah sendiri yang menetapkan tujuan itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka pahami dulu ini tujuan rumah tangga yang telah Allah gariskan ini, baik suami maupun istri. Turunkan ego masing-masing, ojo gondeli egone dewi-dewi. Rujuklah semuanya pada Al-Quran, pada Sunnah. Suami jangan rumangsa paling benar, istri jangan rumangsa paling benar. Semuanya duduk bareng, pahami tujuan rumah tangga yang telah Allah gariskan. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Karena ketiga hal ini merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang yang mau punya akal sehat. Sakinah itu sukun, diam. Diam itu tenang. Maka kita berumah tangga itu harus siap untuk tenang. Suami tenang di samping istri, istri tenang di samping suami. Ada kerinduan jika suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Ketika suami tidak ada di samping istri, hati istri gelisah. Begitu suami ada, menjadi tenang. Masalah apapun di luar rumah,
Begitu sudah bertemu suami istri, ada ketenangan. Sebagaimana dulu Rasulullah pertama kali menerima wahyu, beliau sampai bergetar ketakutan, keringatnya gerontol-gerontol gitu. Begitu sampai berada di samping Ummul Mukminin Khadijah, dipeluk, di ini, di itu, tenang. Suami di luar bermaisha, beraktivitas, banyak problematika yang dihadapi. Sampai rumah, istri hibur suami, sambut suami dengan baik. Ojo malah nambah-nambahi masalah. Lagi teko, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung bunyi-bunyi istrinya. Kula kan pun sanjang, nek ndeleke anduk niku ampun temriku, ampun ngene-ngene, wah tambah budrek suami ya. Wis di luar rumah banyak masalah. Begitu masuk rumah tambah lagi masalah. Mungkin masalah terbesar suaminya ketika bertemu istrinya. Masalah terbesar istri ketika bertemu dengan suami. Nah, ini baik suami maupun istri tidak paham sakinah. Lesannya bisa mengucap mohon nasihat biar rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Praktekkan itu sakinah mawaddah warahmah. Jangan suami malah tenang berada di samping istri tetangganya. Jangan sampai istri lebih tenang berada di samping suami tetangganya. Jangan sampai suami tenang WA-WA-an dengan istri tetangga. WA-WA-an dengan perempuan lain kok malah tenang, seneng. WA-WA-an dengan istrinya yang sah, yang halal malah ora tahu. Dengan perempuan lain yang tidak halal baginya, mesranya luar biasa. Kita yo salam, mendekati zina kok yo nganggo salam iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa diko di sana, Dik? Sudah makan apa belum? Jangan lupa makan. Aku ndak bisa mendengar kabar dirimu sakit. Aku tidak mampu hidup kalau dirimu sakit. Lo orang mampu hidup bondang mati. Padahal itu istri orang lain, perempuan lain, tidak halal bagi dirinya, tapi mesranya luar biasa. Jangan lupa makan. Saya khawatir kamu sakit. Kalau kamu sakit itu pikiranku kemana-mana. Aku nggak enak kerja, nggak enak makan, nggak enak tidur, alah pret. Tetapi dengan istri halalnya nggak pernah seperti itu. Padahal istrinya memulai WA, Mas, kalau dereng maami, jam mangan karepmu, ora karepmu. Dijawab seperti itu. Mangan karepmu ra karepmu weteng-wetengmu dhewe kok laporan ning aku. Tapi dengan perempuan yang tidak halal luar biasa mesranya, luar biasa manisnya. Berarti ini tenang ketika berhubungan dengan perempuan yang tidak halal, suami laki-laki yang tidak halal. Tetapi ketika harus berdekatan dengan suami atau istri halalnya, ketika harus telepon-teleponan, ketika harus WA-WA-an dengan suami atau istri halalnya, malah tidak nyaman. Maka tujuan pertama sakinah saja sudah tidak terwujud. Bagaimana untuk menggapai tujuan kedua mawaddah? Mawaddah itu hanya muncul kalau sakinah sudah ada. Meski namanya sakinah istrinya, tetapi kalau tidak dipraktekkan ya tidak sakinah. Mawaddah itu hanya akan muncul kalau sakinah, ketenangan suami istri itu terwujud. Istri nyaman berada
dekat suami, suami nyaman, tenang. Kenapa kok bisa tenang? Karena suami menjalankan kewajibannya selaku suami, istri juga menjalankan kewajibannya selaku istri, sehingga tidak terbulak-balik. Maka suami jangan hanya baca ayat-ayat yang berisi kewajiban istri terhadap suami. Kalau yang kita baca selaku suami, ayat-ayat yang berisi kewajiban istri kepada suami, kita hanya akan pinter nuntut hak, tetapi tidak paham kewajiban kita. Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, kita tidak mau baca, sehingga kita lebih paham tentang kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya kita para suami hanya bisa menuntut hak, lupa terhadap kewajibannya. Para istri juga begitu. Jangan hanya membaca ayat-ayat yang berisi kewajiban suami terhadap istri, tetapi baca dan pahami, dalami ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban istri terhadap suami. Kalau para istri ini hanya paham ayat tentang kewajiban suami terhadap istri, istri hanya akan pinter nuntut haknya saja, tidak pandai dan bahkan enggan acuh tak acuh terhadap kewajibannya selaku istri. Kalau sudah begini, tidak akan muncul ketenangan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tidak turun bimbingan dari Allah. Masing-masing tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang Allah sudah gariskan, Rasul sudah gariskan. Apapun itu kalau keluar dari garis Allah, dari garis Rasul, pasti tidak baik. Dalam rumah tangga, keluar dari garis Allah dan garis Rasulullah, suami tidak jalankan kewajibannya dengan baik, istri tidak jalankan kewajibannya dengan baik, itu berarti telah keluar dari garis Allah, garis Rasulullah. Maka potensi besar rumah tangganya tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan di situ. Anggere ketemu kayak kucing karo tikus, padahal kucing karo tikus wis bolo loh sekarang itu. Suami istri yang sah ketemu seperti anjing bertemu kucing, padahal sekarang anjing dan kucing itu sudah jadi bestie, sudah jadi teman baik. Nah, maka pahami itu. Tidak akan ada mawaddah kalau tidak ada sakinah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta di atas mahabbah. Mahabbah, mawaddah itu sama-sama cinta. Tapi mawaddah itu levelnya di atas mahabbah.